Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi baca pres di 2024. Apa kan saya bilang kemarin begitu ya, bahwa setelah ditolak begitu ya dari dari Bu Hovifah katanya begitu ya. Saya lebih condong bahwa melihat Ibu Susi itu sebagai tokoh perempuan yang kemudian menjadi inspiratif begitu ya. Bahkan ya Nasdem dan PKS setuju dengan itu begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat bahwa tetapi di satu sisi kita melihat bahwa Ibu Susi itu ada kelemahan di situ begitu kan. Ya, terkait dengan adanya massa begitu ya. Atau terkait dengan para dukungan masyarakat. Tapi tentunya karena ini permulaan begitu ya. Yang kemudian baru-baru ini muncul ya, pada akhirnya kalau digadang-gadang menjadi salah satu cawapres, maka kemudian ya si Ibu Susi ini harus bekerja ekstra hari ini ya sebagai bentuk penunjang ya dengan mendongkrak elektabilitas dari Anies Baswedan itu sendiri. Saya kira ini bagus begitu langkah-langkah ini begitu kan. Tetapi perlu diingat, inilah demokrasi kita, ada pro dan ada kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi baca pres di 2024. Lantas bagaimana dengan AHY di situ begitu ya? Kalau Bu Susi ya belum bisa untuk wapres karena tidak punya mesin politik dan massa ya. Ingat, Pilpres harus menggerakkan mesin politik mulai atas hingga akar rumput. Anies Baswedan tetap cocok jadi ideal Agus Harimurti atau AHY ya. Ini Pilpres bukan hanya sosok tapi acara partai ya dan koalisi, betul begitu kan. Ini kelemahannya massa, dukungan di situ begitu kan. Ya, ini soal bagaimana tatanan kita ya melihat Ibu Susi itu punya peran penting kepada masyarakat, bukan soal tokoh yang harus kita minati begitu kan. Segelintir orang mungkin suka kepada Bu Susi begitu. Tapi kalau ke akar-akarnya begitu kan, Partai Demokrat bisa melakukan itu begitu ya. Karena Partai Demokrat itu adalah punya massa banyak, menjadi ketua umum di situ begitu kan, sangat mudah untuk mendongkrak itu begitu kan. Tapi di satu sisi kelemahannya juga begitu ya, bahwa stagnan begitu, naiknya stagnan. Yang kita hadapi itu adalah Pak Prabowo dan Pak Ganjar begitu kan, bukan ecek-ecek begitu. Artinya kan begitu ya logika kita begitu. Jadi harus benar-benar ekstra begitu ya. Salah satu yang bikin gue salut dengan PKS enggak kukuh harus dari kader-kadernya ya, tujuannya yang penting kompak demi rakyat. Lumayan seru nih kalau mereka berdua kompak jadi pasangan ya, capres-cawapres dua-duanya non-partai. Jika menang akan menjadi catatan dalam sejarah kepartaian Indonesia. Salah satunya pinter merangkal kata-kata, yang satunya berani mengelamkan ke laut para pelaku kejahatan ya. Kalau memang berbicara tegasnya, dia tegas begitu ya. Bahkan kelihatan Anies Baswedan cari wakil sekaligus pemodal ya, modus seperti Pilkada DKI tidak hilang. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Wajar begitu, siapa yang tidak cari modal begitu kan? Ini kan untungnya ongkosnya tidak sedikit bagi baik Prabowo dan Ganjar, pasti cari pemodal di situ begitu. Bahkan di satu sisi dua-duanya sama-sama memiliki integritas dan amanah ya, makanya disikat sama Jokowi. Bu Susi ya sangat mengganggu hubungan Indonesia-Cina, jadi disikat karena Bu Susi terlalu ke rakyat Indonesia. Sedangkan Pak Anies disikat karena dia selalu mengedepankan guru dan kecerdasan anak bangsa ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi inilah politik kita begitu ya. Mau tidak mau harus tidak lepas dari situ begitu. Ada hal yang politis begitu ya. Bahkan di satu sisi Mardani ya dan Ali ini kayaknya kurang etis ya berbicara begitu kan, sudah diserahkan kepada tim ya 8. Kok kalian masih cawi-cawi itu begitu ya. Maka saya katakan ya walaupun sah-sah aja itu, saya kira bukan Ibu Susi di situ begitu kan ya, karena yang kita bicarakan itu bagaimana menjadi kekuatan dan fokus utama bagaimana mengincar dari warga Nahdliyin atau tokoh-tokoh warga Nahdliyin di situ begitu untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Itu menarik begitu di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKS dan Nasdem setuju Anies Baswedan pilih Susi Pujiastuti jadi baca pres di 2024 ya. Sangat menarik memang begitu ya. Dikutip dari Kompas TV, bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ya menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan ya dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kedatangan Anies ini dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden baca pres ya. Diketahui Anies mendapat kuasa dalam memilih pendamping untuk Pilpres di 2024. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menilai Susi memiliki ya semangat yang sama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Ya, kalau semangatnya sama begitu ya.
Tetapi kita lihat ada celah di situ begitu kepada Ibu Susi begitu ya. Satu begitu ya. Dia masanya masih kurang ya. Dan sekarang itu tinggal beberapa 6 bulan lagi akan menentukan cawapresnya begitu ya. Padahal ya kalau kita melihat bahwa ya yang sekarang itu harus bekerja secara ekstra begitu kan. Inilah kekurangan dari calon-calon presiden begitu, sehingga di tahun 2019 saja mengambil Pak Ma'ruf Amin tanpa ada yang kemudian hanya musyawarah segelintir saja begitu kan. Terus pada akhirnya sama dengan di 2023 ini begitu kan. Ya, orang-orang yang dibicarakan di situ justru tidak diambil begitu. Kenapa itulah? Inilah menjadi pertanyaan penting begitu ya. Karena wakil-wakil itu saya kira tidak masuk dalam survei itu begitu. Walaupun ya PKS dan Nasdem begitu ya setuju dengan Ibu Susi, ya bagi kami adalah satu ya, yang punya catatan penting adalah bagaimana ya mereka ya bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan begitu. Bahkan menurut Mardani, DPP PKS tidak keberatan jika nantinya Susi terpilih sebagai pendamping Anies Baswedan menuju Pilpres di 2024. Cocok Anies Susi. Yang pertama, kalau calon wakil presiden Mas Anies perempuan, ya nilai tambahnya tinggi. Saya nyatakan dengan tegas 100% Susi punya kans memberi kemenangan. Ya, karena di satu sisi begitu melihat bahwa persoalan-persoalan Ibu Susi itu kan bisa menunjang di satu sisi begitu. Di satu sisi ada kelemahan juga begitu kan. Tetapi kalau Partai Demokrat mau dan ikhlas di situ, bisa menggerakkan masanya di situ, itu luar biasa di situ begitu. Tetapi kan muncul spekulasi, ada sebagian yang tidak suka, ada sebagian yang suka di situ begitu ya. Bagaimana kalau bubar? Itulah yang jadi repot begitu ya. Mardani menambahkan selain berpeluang menjadi pendamping Anies, Susi dapat masuk ke tim pemenangan. Bahkan nama Susi sudah masuk ke dalam radar DPP PKS untuk masuk sebagai anggota tim pemenangan Anies Baswedan. Ia menilai bahwa memilih maskapai ya Susi itu punya kepastian, kapasitas yang bisa menarik hati para konstituen. Selain itu, gaya kepemimpinan Susi dianggap merepresentasikan semangat perubahan. Saya beberapa kali main ke rumah Ibu Susi, kita ngobrol nyambung sekali. Kami merasa cocok ya, kita perlu daya dobrak ya untuk Mardani ya, ujar Mardani. Bahkan ya terpisah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ali juga memberikan respon yang positif ketika ditanyakan ya Susi menjadi pendamping Anies Baswedan. Ya bagi kami sah saja begitu kan. Pertemuan itu kan sudah bertemu dengan Ibu Susi dan sebagainya begitu kan ya, bahkan akrab di situ begitu. Mungkin Anies Baswedan akan membaca peluang begitu daripada diambil Prabowo nanti, ya mending diambil duluan, kayak kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan dia mengatakan bahwa ya menurutnya ya selama ini Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Namun Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan itu di tangan Anies Baswedan ya. Kalau jadi tim pemenangan saya kira oke lah, tidak menjadi masalah begitu. Kalau mau jadi cawapres juga tidak menjadi masalah. Tapi di satu sisi kita harus ingat begitu kan, bagaimana Partai Demokrat itu harus ikhlas melakukan ini begitu. Kalau tidak ikhlas ya sama saja begitu ya. Ya percuma begitu mengusung Bu Susi lalu tiba-tiba ya Partai Demokrat enggan ya. Lalu kemudian ke akar-akarnya di situ begitu ya. Ya kalau mendukung ya mendukung sih, tapi kan pasti agak sesuatu yang kecewa kalau tidak ikhlas begitu ya. Bahkan KPP-nya sudah memberi mandat kepada Anies Baswedan untuk menentukan sendiri siapa figur yang dianggap tepat mendampingi untuk menjajaki ya Pilpres di 2024. Adapun kehadiran Anies disambut hangat oleh Susi melalui akun Instagram pribadinya. Anies mengunggah beberapa foto bertemu dirinya dengan Ibu Susi. Ketemu teman lama ini ngobrol dan ngobrol ya. Bahkan pindah tempat, ngobrol, pindah tempat lagi, ngobrol lagi. Teman-teman begitu juga kan tulis Anies dalam keterangan foto pertemuan yang diunggah itu. Artinya ini sangat menarik sekali dan ini menjadi pertimbangan. Saya kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.